Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa itu? Oke, Ibu harus saya terlebih dahulu ya. Atila, Margisela Wijaya Rahman, Asyifa, Ajis Arya, Asta Dwi Putra, Cinta Aisha Safitri, Cynthia Ramadhani, Darnis Zaid, Elsafira Almanira, Azra Ajiba, Muhammad Radita, Muhammad Arka Amiraldi, Muhammad Al-Faris, Muhammad Asrawi Jaya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi benda. Ketika kita keluar kelas, kita langsung disuguhkan oleh pemandangan. Di antaranya itu ada tumbuhan, ada batu, ada kursi, ada kotak sampah, betul? Betul. Sekarang kita harus bisa membedakan mana sih makhluk hidup dan benda mati. Nah, oke, untuk makhluk hidupnya yang mana? Benda matinya? Sekarang kita analisis mengapa pohon itu bisa dikatakan dengan makhluk hidup, sedangkan kursi itu bisa dikatakan benda mati. Ada yang tahu? Mengapa pohon ini dikatakan makhluk hidup? Coba yang keras, kenapa pohon ini dikatakan makhluk hidup? Oke, karena bisa bertumbuh. Selanjutnya karena bisa berfotosintesis. Terus yang ketiga karena bisa reproduksi. Selanjutnya untuk kursi, mengapa kursi ini bisa dikatakan dengan benda mati? Karena dia tidak bisa tumbuh. Selanjutnya oke, bergerak. Terus apa lagi? Tahu terlebih dahulu mengapa? Apa pengertian dari makhluk hidup dan benda mati? Oke, yang pertama pengertian makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup ini adalah entitas yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti pergerakan, pertumbuhan, reproduksi, respon terhadap pasangan. Dia dapat bermetabolisme dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan untuk benda mati adalah entitas yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup. Dia tidak dapat bergerak secara mandiri, reproduksi atau merespon terhadap pasangan. Untuk selanjutnya, perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, untuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu mampu bernapas atau melakukan pertukaran gas. Contohnya seperti manusia. Manusia bernapas? Hewan bernapas? Ada yang tahu bernapas itu apa? Yang lagi megang buku deh, ayo. Bernapas adalah menghirup oksigen. Oke, sedangkan untuk benda mati itu tidak memiliki kemampuan bernapas atau pertukaran gas. Contohnya seperti batu. Apakah batu itu bisa bernapas? Tidak. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan dan berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya seperti ayam. Ayam itu dia berasal dari telur, terus kemudian dia menjadi telur, habis itu dia
dari ayam yang berukuran kecil, habis itu dia menjadi remaja dan siap untuk bereproduksi. Sedangkan untuk benda mati tidak tumbuh atau mengalami perubahan ukuran secara alami. Coba kita analisis secara bersama. Apakah kursi itu dia bisa beranak pinak? Tidak. Bisa? Tentunya tidak. Makanya kursi itu dikatakan dengan benda mati. Oke, untuk selanjutnya dapat bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Contohnya seperti manusia. Manusia menghasilkan keturunan. Manusia itu dari bayi, terus kemudian dia jadi balita, kemudian menjadi anak kecil, habis itu dia menjadi remaja. Setelah remaja dia menjadi tumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa dia siap untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Coba kita bandingkan benda mati. Apakah lemari itu dia bisa beranak? Tentunya benda mati itu dia tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Jadi dia ini kalau misalkan kursi itu satu, ya tetap satu, dia tidak akan bisa bertambah menjadi lebih banyak. Yang keempat, terakhir, dapat bergerak sendiri baik dengan berpindah tempat atau gerakan internal. Bisa bergerak sendiri. Itu bisa berjalan? Maka dikatakan dengan makhluk hidup. Harimau bisa berjalan? Bisa. Karena dia memiliki kaki. Harimau itu memiliki kaki, maka ia dapat berjalan dan bergerak sendiri. Sedangkan untuk benda mati itu tidak dapat bergerak sendiri kecuali digerakkan oleh kekuatan eksternal. Contohnya seperti apa? Motor atau mobil. Motor dan mobil bisa bergerak? Bisa. Oke, agar kalian semakin paham. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Nanti sehabis itu presentasi dari setiap satu baris satu orang perwakilan maju ke depan presentasi dia isi jawaban dari LKPDKN itu kalian presentasiin baris satu baris Fernando. Ada soal yang susah? Ada apa mobil dan kereta bisa bergerak. Dapatkah kedua benda tersebut digolongkan sebagai makhluk hidup? Mengapa? Dijawab dulu ya atau tidak. Kemudian jawab dia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Selanjutnya kalian tulis alasannya. Mengapa bisa dikatakan, mengapa mobil ini dan kereta bisa dikatakan dengan makhluk hidup? Sebutkan alasannya apa saja. Karena mereka itu
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih diwakilkan kelompok barisan tidak, karena mobil kereta adalah benda mati dan yang membuat mobil dan kereta tersebut bisa bergerak adalah karena adanya ban dan bahan bakar. Kalau mau dibicarakan yang baik-baik bukan malah cari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup, sedangkan benda mati tidak. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan dan apa fungsi utamanya bagi mereka? Makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Seperti yang diketahui, makanan menyuplai energi bagi makhluk hidup sehingga kita dapat beraktivitas sepanjang hari. Kesimpulan dari materi klasifikasi benda, yaitu yang pertama pengertian dari klasifikasi benda. Yang pertama makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini adalah entitas yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti pertumbuhan, pergerakan, reproduksi, respon terhadap rangsangan, bisa bermetabolisme dan apalagi kemampuan untuk beradaptasi. Sedangkan benda mati adalah entitas yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti tidak bisa berkembang biak, bergerak sendiri, respon terhadap rangsangan dan tidak dapat bermetabolisme. Nah, untuk benda mati ini terbagi menjadi dua. Ada yang benda mati secara alami dan ada benda mati secara nah, untuk benda mati secara alami contohnya apa? Air, laut, dan udara. Sedangkan untuk benda mati secara buatan itu contohnya seperti dan pesawat ini bisa termasuk untuk materi selanjutnya